لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur, alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan rahmat Allah senantiasa teriring bagi keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para awliya, wali-wali Allah. Dan mudah-mudahan rahmat dan keberkahan itu juga selalu melingkupi kita berataan. Keluarga kita semua sehat, afiat, selamat, aman, nyaman, terjaga dalam lindungan dan keberkahan Allah. Kita awali bersama dengan doa ala hadhihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika waftah alaina abwaaba rahmatika wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, insyaallah selalu dalam rahmat Allah. Apa yang akan ulun sampaikan pada kesempatan subuh ini adalah bersumber dari satu kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang disusun oleh Manakhilil Al-Qattan, dan yang kedua adalah kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Muhammad Ali As-Subuni. Dua literatur yang banyak digunakan di perguruan tinggi Islam dalam pembelajaran ulumul Quran. InsyaAllah pembahasannya fokus kita mengenal Al-Quranul Karim sampai bisa kita baca pada saat ini, dan dari awalnya bagaimana penulisan pembentukannya sehingga sampai mushaf yang kita pegang. Adapun pembahasan ini pertama karena bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selain daripada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, karena memang membaca, mengkaji, tadabbur ayat di bulan Ramadan lebih nikmat terasa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Yang kedua, tentu adalah menempatkan diri kita untuk mengenal Al-Quran sebagai tanda cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Mustahil kalau orang mengaku cinta, tapi ia tidak mengenal dengan apa yang dicintainya. Yang ketiga, semata-mata ingin menjadikan diri kita adalah yang terbaik dalam pandangan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar tentang Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Bapak-bapak hadirin sekalian, Al-Quran terambil dari kata qara'a yaqra'u yang artinya adalah bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril dalam lafal Arab
disusun ia dari surah Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Sehingga kalau ada Al-Quran, kemudian ada bahasa lain menyertainya, seringkali kita tidak menyebutnya Al-Quran, akan tetapi adalah Al-Quran terjemah. Kalau Al-Quran kemudian lebih dimaknai secara mendalam dan lebih terperinci, maka seringkali kita menyebutnya itu adalah tafsir, kalau itu tersurat maknanya, dan ta'wil kalau itu tersirat maknanya. Wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke suatu makhluk, lebih tepatnya tempat yang bernama Lauh Mahfuz. Dalilnya surah Al-Buruj ayat 20-21. Bal huwa Qur'anun majid fil lauhil mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka kalangan kufar adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ini tahapan pertama. Apa Lauh Mahfuz? Kita awam. Lauh adalah papan, Mahfuz adalah terpuji. Papan yang terpuji. Awam tentang pemaknaannya bisa jadi karena bentuknya seperti papan begitu. Ya, sama seperti kita memahami kota Balikpapan. Bukan kotanya di Higa Papan, tapi ini adalah nama tempat. Tahapan kedua, Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Para mufassir sering menyebutnya Baitul Izzah. Kita pun awam tempatnya di mana? Langit dunia. Inilah Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam surah Al-Qadar. Dan tahapan ketiga, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang diambil itu dari Baitul Izzah atas perintah Allah, disampaikan ayat per ayat atau surah per surah atau kumpulan ayat per kumpulan ayat atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang turun pertama kali adalah pada tanggal 17 Ramadan, 40 tahun setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau jika dikonversikan ke Masehi, yakni pada tanggal 13 Agustus 610 Masehi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diturunkan pada saat Rasulullah bertakhannus di Gua Hira. Sebelum melanjutkan pembahasan ini, kita ambil hikmah dulu dari apa yang dipaparkan secara singkat tadi. Pertama, itulah mengapa di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengenai turunnya Al-Quran, disampaikan Al-Quran ini menggunakan domir nahnu, kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami bukan satu. Kalau satu adalah aku. Kan Allah satu. Kenapa menggunakan domir nahnu? Alasan yang tepat menurut Manakhalil Al-Qattan adalah karena Allah melibatkan makhluk-makhluknya, Lauh Mahfuz, penjaganya, penjaga kemurniannya, Baitul Izzah sebagai transitnya, dan melibatkan Jibril alaihi salam sebagai penyampainya, bahkan melibatkan manusia dalam proses penjagaannya, sehingga menggunakan kata-kata kami, bukan aku. Berbeda halnya dengan hak prerogatif Allah, dan Allah saja mampu dan mau, seperti penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku
tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk taat tunduk kepadaku. Menggunakan domir aku. Yang kedua, hikmahnya adalah kenapa harus melalui tahapan-tahapan seperti itu. Jelas karena alamnya berbeda. Kalau kita menonton televisi, pertandingan bola, anggaplah misalnya seperti Manchester United dengan Real Madrid. Ronaldo mencetak gol dengan kaki kirinya atau dengan sundulannya. Siaran langsung ini sama kejadiannya dengan apa yang terjadi di Eropa sana. Sampai ke televisi kita dan kita tonton, bongkar ya TV-nya kan gak ada bolanya. Tapi kenapa itu sampai tayangan itu? Ya melalui beberapa tahapan, transmisi pemancar, satelit, diterima oleh transmisi penerimanya, kemudian sampai ke antena televisi kita, sampai ke TV kita. Sama persis apa yang dilakukan oleh Ronaldo dengan aslinya pertandingan di sana. Nah, tahapan-tahapan ini juga di dalam proses turunnya Al-Quran, agar apa yang kita baca sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang ketiga hikmahnya, kalau kata orang ini li ta'zim, karena itu di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata nahnu, kami, dalam proses turunnya. Berbeda, kultur Arab dengan kita berbeda, urufnya berbeda. Kalau di Arab, kalau satu orang itu ya tetap anta, kamu satu orang anta, kalau laki-laki, kalau perempuan anti. Kan berbeda dengan kita. Kadang untuk penghormatan terhadap kiai, tuan guru, ustadz begitu. Antum mau kemana Ustaz? Antum tidak dikenal dalam bahasa Arab untuk satu orang. Antum itu banyak. Jadi berbeda memang uruf kulturnya. Di sana mau tua, mau sepantar, mau lebih muda ya tetap anta kalau satu orang. Berbeda dengan kita kan ada graduasi, tingkatan begitu. Pian, ikam, nyawa. Di sana mau ke kuitan anta ya nggak masalah. Kalau di kita bepander lawan kuitan, mak nyawa masak apa sahur, karena kita kan dosa aja kita. Karena beda itu urufnya berbeda. Jadi tidak pas itu sebenarnya kalau alasannya li ta'zim. Justru li ta'zim itu saat ada pertanyaan, apakah Allah tidak sanggup menurunkannya langsung kepada Nabi Muhammad? Al-Quran ini tentu sanggup. Cuma di sini menunjukkan betapa kemahakuasaan Allah. Anggap begini ilustrasinya. Di perusahaan ada bos besar, presiden direktur kah dalamnya atau apakah, komisaris utama kah. Nah, dia mau bikin kopi, mau minum kopi. Apakah dia, misalnya lantai 10 ini gedung, turun ke lantai 1 untuk membuat kopi? Tidak perlu. Namanya pimpinan, namanya bos. Dia cukup angkat telepon, diterima oleh sekretaris, ingat kopi saya. Sekretaris juga tidak turun langsung. Sekretaris nanti menelpon OB, office boy kan. Itu bos, pengen minum kopi, kamu ingat ya? Seperti biasa, bos itu biasanya gulanya setengah sendok teh. Ya, bosnya di kursi dan di mejanya saja. Beberapa saat kemudian datanglah office boy membawakan kopi milik bos. Artinya bosnya berdiam saja karena ia memiliki kuasa di perusahaan itu. Ya, kurang lebih ilustrasinya kita pahami seperti itulah. Allah tidak perlu turun langsung. Allah cukup memerintahkan Lauh Mahfuz untuk menjaganya. Allah cukup perintahkan Baitul Izzah sebagai transitnya. Allah cukup perintahkan Jibril alaihissalam sebagai penyampainya. Nah, berbeda dengan hal-hal yang khusus. Misal, surah Al-Fatihah, ayatul kursi, dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang amanah Rasul itu. Itu turun langsung dari bawah ars. Justru pada saat Rasulullah duduk bersama Jibril alaihissalam, terbukalah pintu langit. Malaikat turun menyampaikan, akan disampaikan kepadamu surah
ayat yang diulang-ulang yang ia tidak pernah disampaikan kepada Nabi sebelummu. Maka turunlah surah Al-Fatihah. Itu ibarat begini, kayak kita nih hendak berminantu, berundangan. Di Kiawe nih, kerabat atau anak muda, nah, keponakan misalnya. Kamu ini sebar ya, ini undangan, khusus Banjarmasin Barat, nih kamu Banjarmasin Timur, nih kamu Banjarmasin Selatan. Yang ini, oh ini khusus nih, saya nanti menyampaikan undangan ini. Kenapa? Dilihat undangannya lebih tebal daripada yang lain. Tujuannya gubernur, tujuannya tuan guru ini, tujuannya wali kota. Setangan artinya hendak menyampaikan, karena ini khusus undangannya. Ditujukan kepada orang yang khusus dan materinya khusus, undangannya pun khusus. Ya sama saja seperti itu. Jibril sampaikan, tapi khusus untuk Al-Fatihah. Maka ini akan langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. 3 sudah hikmahnya. Yang keempat, itulah kenapa nuzulul Quran yang diperingati di sebahagian masjid, musola, pada malam 17 Ramadan. Bukankah inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Di dalam hadis-hadis Rasul, Lailatul Qadar itu terdapat di 10 malam terakhir, lebih khusus pada malam-malam ganjil. 17 Ramadan tidak masuk kepada 10 terakhir. Bukannya ada pertentangan, karena penjelasannya jelas. Kalau Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu Al-Quran yang diturunkan dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan nuzul Quran yang diperingati 17 Ramadan itu adalah wahyu yang pertama disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat bertakhannus di Gua Hira. Nah ini hikmah sementara daripada apa yang disampaikan. Nah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Pembahasan berikutnya ini terambil lebih banyak di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dengan pertanyaan awal yang akan kita kupas ya. Kenapa jarang bahkan tidak ada atau mungkin hanya 1-2 tulisan Al-Quran pada era Rasulullah SAW? Begitu ya? Surat Rasulullah ke Raja Rum, ke Habasyah, itu ada. Bahkan tersimpan itu di Tokafi, Turki, museum ya. Disimpan juga ini bukan kopian gitu ya, duplikatnya. Ada juga di museum lainnya. Di Mesir misalnya seperti itu. Tapi kenapa untuk ayat Al-Quran tidak ada? Nah, yang kedua yang akan kita bahas nih, nanti akan dijelaskan juga di dalam pembahasan berikutnya. Al-Quran pada awalnya ditulis tidak ada harokat dan tidak ada tanda titik. Kenapa sekarang jadi ada harokat dan tanda titik? Kenapa ada tanwin, kenapa ada sukun? Begitu ya? Baik. Nah kita ketahui dari surat-surat Rasulullah pun yang ditulis oleh Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah, tidak ada tanda harokat dan tanda titik. Kenapa sekarang ada tanda harokat dan tanda titik? Yang ketiga mungkin yang akan kita bahas juga. Kenapa tidak diawali dari Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq Al-Quran itu? Tapi justru diawali dengan surah Al-Fatihah. Nah yang seperti ini kan kita harus tahu. Kalau kita mengaku cinta kepada Al-Quran. Baiklah. Lebih banyak bercerita tentang alur sejarah. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Wahyu ingat ya, ini kalam Allah yang disampaikan sesuai dengan kata infinitif kata orang, masdarnya. Wahyu itu tersembunyi dan cepat. Dan ia didatangkan seakan-akan tercampakkan dalam tanda kutip. Tercampakkan, apa maksudnya? Tersembunyi cepat sehingga orang yang menerima wahyu, orang-orang di sekitar itu tidak tahu materinya apa kecuali orang menerima ini menyampaikan. Dan ia makanya tersembunyi cepat, tidak perlu waktu lama, sebentar saja
ia sudah dalam tanda kutip tercampakkan. Artinya yang menerima ini bukan hanya hafal, tetapi ia paham. Ia tahu tentang isi daripada wahyu itu. Dan itu melekat tanpa perlu seperti kita menghafal begitu. Ia sudah melekat ya. Jadi kalau Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah melekat itu. Bahkan Rasulullah ummi tahu itu tentang tulisannya. Bentuknya seperti apa. Hafal dan lebih daripada itu paham. Itu namanya wahyu. Ini agak serak suara, mohon maaf. Setelah wahyu diterima oleh Rasulullah, maka disampaikanlah kepada sahabat. Sahabat ada yang menghafalnya, ada yang menulisnya. Ditulis di media-media yang bisa digunakan. Ada dari pelepah kurma, ada dari kulit binatang, macam-macam medianya, termasuk kirtosun. Tapi tidak seperti kertas kita sekarang. Karena bentuknya dari serat yang memang dikeringkan. Nah, ditulislah di sana. Jadi sebagian menghafal. Insya Allah mudah, karena ini adalah mukjizat Al-Quran. Anak kecil saja 8-10 tahun. Coba kalau kita lihat kan di televisi swasta. Hafal dia, lanjutkan ayat berikut. Bisa dia melanjutkannya. Ayat sebelumnya bisa, 10 lembar ke belakang. Sebelah kiri bagian atas, bisa dia. Bahkan dengan tanda titik komanya, tahu dia panjang pendeknya, makharijil hurufnya, tahu. Mukjizat Allah, Al-Quran. Nah, kitab lain atau buku lain, belum tentu. Bahkan yang kita paham bahasa Indonesia ataupun bahasa Banjar, insya Allah tidak. Tapi Al-Quran, mereka belum tentu paham maknanya. Tapi itu mudah dihafalkan, ini ada mukjizat. Jadi sahabat pun menghafal itu. Nah, sampai Rasulullah mangkat, Al-Quran itu belum berbentuk satu bundel. Masih lembaran-lembaran di kalangan sahabat. Nah sekarang pada era pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tersebutlah satu orang mengaku Nabi. Namanya adalah Musailamah, ia pembohong. Karena itu digelari Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini ternyata banyak juga pengikutnya. Kenapa? Ya karena ajaran Islam ini dibuat serampangan dan dimudahkan. Zakat memberatkan. Oh kalau gitu Musailamah menyampaikan Islam yang saya ajarkan ini adalah kalau memang keberatan tentang zakat, zakat nggak usah dikeluarkan. Yang koler sembahyangnya sudah kadusa. Sehingga ada juga orang yang mengumpati Musailamah Al-Kadzab. Saat ditanya ciri kenabian itu, ini kan mengaku nabi dia. Ciri kenabian itu memiliki wahyu. Nah Musailamah bikin juga wahyu. Cuma memang standarnya jauh di bawah Al-Quran. Anfil, antutawil, jismu, kabir, dan kayak gitu-gitu. Yang sekarang banyak diajarkan oleh guru-guru TK kepada anak-anak muridnya. Gajah gitu ya. Belalainya panjang. Telinganya lebar gitu ya. Itu surahnya Musailamah Al-Kadzab. Nah diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada perang ini Musailamah Al-Kadzab tewas. Tapi dari kalangan muslim, kurang lebih 70 penghafal Al-Quran terbaik syahid di dalam perang ini, namanya perang Yamamah. 70 penghafal Al-Quran terbaik. Nah, Umar. Jadi Umar ini sahabat yang banyak diajari oleh Rasulullah SAW menggunakan akal. Atau dalam bahasa usul fiqh, Umar ini banyak diajari berkias. Contoh ya, diajari oleh Rasulullah. Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencium istriku, batalkah puasaku? Rasulullah tidak menjawab langsung, batal Umar, tidak batal Umar, tidak. Rasulullah justru bertanya kepada Umar untuk menjawab itu. Umar, jikalau engkau berkumur-kumur, batalkah puasamu? Tidak ya Rasulullah, jikalau demikian teruskan puasamu. Makruh berarti kan? Baik. Nah, jadi Umar banyak diajari berkias.
waktu Rasulullah mangkat, Rasulullah kan tidak menyampaikan siapa sebagai pengganti untuk menjadi pimpinan. Karena itu sempatlah Ansor dan Muhajirin ini berebut. Kalangan Ansor merasa ia paling berhak, kalangan Muhajirin merasa ia paling berhak. Tampil Umar, ujar Umar, supannya kita kalau bahasa Banjar, bang, cuma kayak itu ilustrasinya. Supannya kita berebut pimpinan. Di antara kita ada manusia yang lebih utama dan terbaik setelah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah berhalangan menjadi imam, Rasulullah menyuruh Abu Bakar menjadi penggantinya sebagai imam. Siogianya yang memimpin kita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kan berkias tuh. Dikiaskan dengan kalau Rasul berhalangan imam, Abu Bakar disuruh menjadi imam. Nah, kemudian ini diterima oleh Muhajirin dan Ansar. Sehingga dibaiatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Jadi Umar banyak diajari berpikir. Termasuk Umar tuh karena waktu menjadi khalifah, ada tanah wakaf, tapi masjid dekat. Lalu tanah wakaf ini untuk apa? Digunakan untuk lalu digunakan Umar untuk mendirikan pasar. Ya kan, itu Umar yang pikir. Jadi Umar ini mengusulkan kepada Abu Bakar, kayak apa kalau supaya Al-Quran itu terjaga, dikumpulkan saja yang suhuf-suhuf di tangan sahabat itu, kemudian ditulis ulang. Nah, Abu Bakar nggak mau. Kenapa nggak mau awalnya? Karena ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau kan berarti bid'ah. Nah, tapi bid'ah ini tidak selalu dolalah. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Pertimbangannya adalah masalah mursalah. Jadi muncul bibit-bibit di dalam pembahasan usul fiqh. Yang tadi tuh Abu Bakar jadi pemimpin, disetujui oleh seluruh umat, ijma, kan? Ijma. Masalah mursalah demi kepentingan umat. Ini mik, masalah mursalah. Handphone, masalah mursalah. Kendaraan, masalah mursalah. Coba pian anak umpati waktu zaman itu. Oh, itu bid'ah, itu bid'ah. Tuhuk pian mencari unta lawan kuda. Harus sebemikan, terus sebelampu. Waktu zaman Rasul udah ada lampu. Kan begitu. Jadi sesuatu yang baru tapi demi kepentingan umat lalu masalah mursalah. Usul Umar ini diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ditunjuklah Zaid bin Sabit sebagai ketua tim penyusunan itu. Kenapa Zaid bin Sabit? Pertama, karena Zaid bin Sabit adalah sekretarisnya Rasulullah SAW. Ia adalah sahabat yang dianggap paling pandai dan cakap dalam hal tulis menulis. Yang kedua, ini alasan pentingnya. Zaid bin Sabit termasuk sahabat yang paling akhir membaca Al-Quran. Kalau bahasa orang ini itu menyetor, kalau santri itulah kepada ustadznya, menyetor hafalan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan Rasul yang menerangkan ayat ini diletakkan setelah ayat ini diletakkan sebelum ayat ini. Jadi susunannya dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Bukan hanya taklifi kepada Rasulullah. Di setiap datangnya bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir masa hayat beliau, selalu Rasulullah membaca Al-Quran itu di hadapan Jibril alaihissalam. Dan Jibril alaihissalam atas perintah Allah menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini diletakkan setelah ayat ini diletakkan sebelum ayat ini. Jadi tersusunnya dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas itu atas perintah Allah.
bukan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, terjawab kenapa tidak dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, cuma ada sahabat yang mengumpulkan juga. Ada yang dari Iqra gitu ya. Cuma ini yang tidak atas perintah Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah satu bundel. Satu bundel mushaf. Nah, satu bundel ini kemudian dipegang oleh Abu Bakar. Mangkat Abu Bakar disimpan oleh Umar. Umar menyimpan ini saat hendak, ya, Umar ini kan dibunuh, cuma belum meninggal. Waktu belum meninggal itu pertama, Hafsah ini siapa? Istri Rasulullah yang juga adalah anak Umar. Umar menyerahkan mushaf itu kepada Hafsah. Yang kedua, sempat dilakukan Umar, dipanggil sahabat-sahabat utama, bermusyawarahlah kalian, tentukan pimpinan penggantiku dari kalian. Maka bermusyawarah sahabat ini, yang kemudian Utsman bin Affan ditunjuk menjadi pengganti Umar. Jadi kan tata cara pemilihan pemimpin dalam Islam itu banyak. Abu Bakar ijma, kesepakatan, dipilih secara langsung, bahasanya begitu ya. Utsman itu sistem perwakilan. Ya. Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kesepakatan seluruhnya. Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman itu sistem perwakilan. Nah, disimpan oleh Hafsah. Pada era Utsman bin Affan sekarang, ekspansi itu apa? Ini terkenal istilah ekspansi ini nang imbah perang Ukraina lawan Rusia nih. Ekspansi, pelebaran, perluasan daerah Islam gitu. Ekspansi Islam ini sampai ke Azerbaijan dan Armenia, sampai ke Irak dan Iran, sampai ke Irak. Nah, tersebutlah satu orang, namanya Hudzaifah bin Al-Yaman, melaporkan kepada Utsman bin Affan, terdapat tata cara beda di dalam membaca Al-Quran. Wajar ya, karena lintas negara. Kalau misalnya beberapa ustadz kawan-kawan ulun yang lulusan Tarim itu, menyambat kolam tuh ada kolam, qofnya tuh takagain gitu. Gohwah, padahal kohwah, komisun, baju komis, tapi gamis, tegain bukanya. Sudah lintas negara beda. Turki juga beda. Sama aja kayak kita di sini. Orang Makassar mungkin menyebut Muhammadun ya, sebagian dari mereka agak sulit. Lalu Muhammadung, takaeng bukanya. Banjar aja nah, kita Banjarmasin aja nih. Ulun lahir kan di lingkungan Masjid Jami, Sungai Jingah. Menyambat keluarga ulun ini, acil sampai ke mama ulun, termasuk ading ulun. Bahkan ulun juga nalih menyambat R. Ulun mana latihan dulu nyambat R, sebab ulun dulu di Kiau Bayak. Ulun kada ketujuh. Barak juga barak sampai kau. Ading ulun masih sulit menyebut R. Mama ulun kadang gitu juga. Betagal. Nah, itu orang Banjar. Belum lagi, nah masih di Kalsel ini. Harabiu beda lagi penyebutannya. Amuntai beda. Rantau beda. Logatnya digunakan kan. Nah, daerah Kuitan Abah ulun misalnya di Bakumpai. Ini kalau orang Bupander paham pun nih, kalau ada orang Kalteng nih, orang Marabahan gitu ya. Nah, jangankan itu di Banjarmasin. Dulu waktu ulun SD, bulik diambili di Beruntung dulu masih rumah, Beruntung Jaya. Di muka Beruntung itu jual bensin, tulisannya bensin 4.500. Itu ujung selatan. Ujung utara, sebelum ada jembatan Alalak itu, Basit, dua ada jembatan halus sebelah kanan, itu ada tulisan pencucian sapi dak mutur.
penyebutan tetap sepeda motor, tapi tulisan sapida motor kan gitu. Nah itu Banjarmasin, apalagi lintas negara. Jadi wajar ada perbedaan itu. Lalu atas laporan Huzaifah bin Al-Yaman, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan selaku khalifah? Bukan dikumpulkan, ambil Al-Quran yang di tangan Hafsah, kumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran pada pelepah kurma, apapun medianya, kumpulkan jadi satu. Yang di tangan Hafsah diambil, salin. Tapi kepanitiaan dibentuk, diketuai oleh Zaid bin Sabit tetap. Hanya saja Zaid bin Sabit ini Ansor. Lalu dibentuklah anggota ini dari Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris menjadi anggota. Ini Muhajirin. Sehingga kalau ada terjadi perdebatan, seandainya nih ada perbedaan tulis maupun baca, maka suara Zaid bin Sabit ini kalah. Kalau bahasa orang ini kalau voting tuh nak kalah. Kenapa? Ansor solongan. Anggota Muhajirin. Kenapa alasannya demikian? Karena Al-Quran ini turun pertama kali di lingkungan masyarakat Makkah, ya, di suku Quraisy. Nah, ditulis ulang. Ada perbedaan pendapat. As-Sijistan berpendapat 7 eksemplar, 7 bundel ditulis ulang. As-Suyuti 5 eksemplar. Ditulis ulang. Setelah selesai, maka Al-Quran yang tadinya di Hafsah itu dibakar. Yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan media dibakar. Tentang pembakaran ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari halaman 60-61. Nah karena itu sulit sekarang menemukan itu. Mana tulisan Al-Quran pada era Rasulullah, kalau memang itu banyak ditulis. Utsman bin Affan karena mendengar adiknya membaca Al-Quran, masuk Islam. Mana catatannya? Tulisannya? Tidak ditemukan? Iya. Sulit sekali menemukannya karena dibakar pada era Utsman bin Affan. Ambil Al-Quran yang di Ubay bin Ka'ab, bakar. Ambil yang di Ali, bakar. Kenapa jadi dibakar? Nah, ini bagian dari wa inna nahnu lahafizun. Menjaga Al-Quran itu. Pian bayangkan kalau ini kada dibakar, maka Al-Quran itu banyak versinya. Ada versi Ubay bin Ka'ab, ada versi yang ia dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang ditutup kemudian dengan Al-Maidah. Ada versi ini, ada versi itu segala macam. Nah, kehendak Utsman versinya adalah apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Itu saja. Jadi tidak macam-macam Al-Quran itu. Nah, terjaga kemurniannya. Yang di Hafsah pun dibakar. Dikirimlah kemudian yang beberapa eksemplar ini ke Basrah, dikirim ke Syam, dikirim ke Mekah, dikirim ke Yaman, dipertinggal di Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu mushaf ini disebut dengan mushaf Utsmani, tanpa ada harokat dan tanpa ada titik pada awalnya. Nah, sekarang era berikutnya. Tersebutlah Gubernur Ziyad, Gubernur Basrah. Melihat masyarakat ini bingung membaca Al-Quran. Bingung ya. Kayak ini nih, apa tulisannya? Bacaannya apa? Kada ada harokat. Maka orang bisa membacanya baitun, rumah. Orang bisa membacanya bintun, anak. Kan gitu ya? Nah, Gubernur Basrah ini minta kepada Abul Aswad Ad-Duali. Siapa Abul Aswad Ad-Duali? Orang nang konsen, ini guru mengajinya Hasan dan Husain. Orang yang konsen dalam hal Al-Quran terlepas daripada permasalahan politik. Kada mau ke perpolitikan. Sebab saat itu perpolitikan Islam ini sudah genting. Ya, muncul ya
kelompok-kelompok. Ya, lu berkisah sedikit keluar dari sini ya, lu kisah sedikit. Apa yang terjadi gerangan dalam perpolitikan pada saat itu? Utsman bin Affan ini kan 14 tahun menjadi khalifah. 7 tahun terakhir Utsman bin Affan ini mengangkat kaum kerabatnya yang terdekat gitu menjadi gubernur. Jadi gubernur gitu ya. Terbunuhlah Utsman bin Affan. Nah, gubernur ini minta kepada Ali yang saat itu didaulat untuk karena kekosongan kepemimpinan didaulat oleh sahabat lainnya untuk menjadi khalifah, usut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib pemikirannya begini, kita damaikan dulu buat masyarakat ini tenang sehingga tidak terjadi fitnah. Setelah ini tenang, kita usut siapa pembunuh Utsman bin Affan. Nah, informasi yang sampai bahkan ke Muawiyah itu adalah Ali kada mau mengurus. Dan kemudian mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Perang melawan Muawiyah. Pada perang ini, pasukan Ali bin Abi Thalib itu sudah menang. Cuma pada saat detik-detik terakhir ini, ya, di mana sudah kada berdaya lagi pasukan Muawiyah, Muawiyah mengangkat mushaf. Nah, salah satu mushaf yang tadi itu diangkat di atas tombak. Tanda ini peristiwa tahkim namanya, tanda menyerah. Diterima oleh Ali bin Abi Thalib. Diterima menyerahnya Muawiyah. Diterimanya oleh Ali bin Abi Thalib ini memunculkan perpecahan di kelompok Ali. Apa perpecahannya? Separuh sependapat dengan Ali, separuh lagi tidak sependapat. Kita kan sudah mau menang. Yang akhirnya ini melemahkan pasukan Ali bin Abi Thalib. Separuh dari pasukan itu keluar, ini kemudian memunculkan bibit dalam teologi Islam Khawarid namanya. Khawarid, orang-orang yang keluar. Khawarid ini pemikiran teologi Islamnya, ilmu kalam ya, teologi Islamnya suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, itu cirinya Khawarid ini. Nah, konsekuensi dari tahkim penerimaan itu, musyawarah mau apa berikutnya. Maka musyawarahlah utusan-utusan ini disusupi oleh Khawarid. Kesimpulan dari musyawarah itu adalah Ali kafir karena menerima tahkim, harus dibunuh. Muawiyah kafir karena melawan pemerintahan yang sah, harus dibunuh. Maka direncanakanlah pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ali berhasil dibunuh, Muawiyah tidak berhasil dibunuh. Nah, saat kekosongan kepemimpinan ini, pasukan siapa yang kuat sekarang? Pasukan Muawiyah yang tersisa itu. Sebab pasukan Ali sudah bermusuh-musuhan di dalam. Karena alasan pemikiran yang berbeda. Lalu Muawiyah membaiat dirinya menjadi khalifah. Marahkah pasukan Ali bin Abi Thalib? Muawiyah menyampaikan, sementara hanya sampai mengusut siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan. Itu saja kehendaknya Muawiyah. Rupanya lah nyaman so jadi pemimpin deh. Buktinya berabot kan, wali kota, gubernur hendak 2 kali, presiden, menteri-menterinya dan hendak 3 kali lagi supaya kepilih pulang jadi menteri. Nyaman rupanya. Nah, kayak itu juga so Muawiyah nih. Merasakan nyamannya di pemimpin, dilayani apa segala macam itu. Lalu diaturlah oleh Muawiyah ini. Kayak apa mengaturnya supaya ini bubuhan nih ada jadi lagi nih. Ya, sampai terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Hasan dan Husain itu. Nah, sampai ke situ. Dan Muawiyah kan mengangkat anaknya menjadi khalifah. Jadi Khulafaur Rasyidin itu habis sudah sampai Ali bin Abi Thalib. Berikutnya sistemnya kayak apa? Monarki jadi orang ini. Dinasti turun temurun, dinasti Umayyah namanya, turun dengan keluarga. Nah, rupanya itu so nyaman. Tapi ini
belum selesai bermasa pendidikan Islam ini panjang. Sampai karena ini direbut oleh dinasti Abbasiyah pulang dari Bani Abbas, gitu ya. Jadi itu bang perpolitikan. Nah, kembali kepada bahasan Abul Aswad Ad-Du'ali itu konsen di dalam masalah ini. Al-Quran saja. Beliau diminta, kada mau Abul Aswad Ad-Du'ali. Loh, kenapa kada mau? Ya Rasulullah kada menyuruh memberikan tanda baca. Rasulullah kada menyuruh. Pertimbangannya kemudian masalah mursalah kembali kepada masalah mursalah demi kepentingan umat. Nah, sampai Abul Aswad Ad-Du'ali sendiri yang mendengar ada orang yang membaca dari masyarakat, Annallaha bari'un minal musyrikina, seharusnya kan warusuluhu, dibaca warusulihi, takajutlah Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu dalam surah At-Taubah. Artinya begini, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari Rasulnya. Takajut Abul Aswad Ad-Du'ali. Arti sebenarnya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari golongan orang-orang musyrik. Itu kalau dibaca luhu, tapi dibacanya lihi. Maka diterimalah apa yang dikehendaki oleh Gubernur Ziyad, Gubernur Basrah itu. Dengan ini dananya maksudnya dari Gubernur Basrah yang namanya Ziyad. Ditulislah kemudian, tapi awalnya tanda titik yang diberikan itu adalah tanda baca. Nah, pada era tabi'in, pada era tabi'in tersebutlah Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim Al-Laitsi menyempurnakan tulisan itu. Maka kita kenallah kemudian huruf titik itu bukan menjadi tanda baca lagi, tetapi tanda pembeda huruf. Nun satu di atas, ta dua di atas titiknya, sa tiga di atas, kan begitu ya. Jim ha kha berbeda-beda, dal zal to zo ain angin fa qaf. Jadi berbeda dilihat dari tanda titiknya. Dan tanda harokat yang kita kemudian mengenalnya fathah, kasrah, dhammah, sukun, tanwin, dan sebagainya. Nah, itu sejarahnya kenapa. Jadi kalau kita megang Al-Quran, ada harokat dan tanda titiknya. Tapi susunan yang kada berubah. Tambahkan ya satu huruf. Mudah tuh orang ketahui. Apalagi tambahkan satu kata saja. Hilangkan satu kata. Orang mudah suatu saat, oh ini kurang nih ayat ini. Oh ini terpaling nih ayat ini. Huruf-hurufnya terpaling, mudah untuk diketahui. Nah, belakangan ini Al-Quran bukan hanya sekedar itu, tetapi diwarnai belang. Ada hijau, ada ungu, ada biru. Kenapa tadi? Oh, kalau biru bacaannya ini iklab. Kalau hijau, oh ini idgham biguna, ini idgham bilguna, oh ini harus dibaca qalqalah gitu kan. Segala macam. Boleh? Ya, boleh. Boleh saja tanpa merubah susunan itu. Dan itu sesuatu yang baru. Berarti ada bid'ah hasanah. Itu bang, harokat. Kalau ada orang, mohon maaf ya, karena sering kali ya ada orang selalu kadang menyalahkan, membid'ahkan begitu. Ulun penasaran, ya, kayak apa pemahamannya tentang penulisan harokat dan tanda titik itu bagi orang tersebut itu. Bagi orang yang suka membid'ah-bid'ah, dolalah, ukulu dolatin finnar itu. Nah, maka kuitannya pun baca Al-Quran kayak gitu. Karena menggawinya kayak kita juga nih, dipadahkan. Itu mohon maaf berat itu. Kulu bid'atin dolatin finnar itu. Setiap bid'ah itu, sesat dan sesat itu adalah di neraka. Jadi sama kayak menyambati orang di neraka Allah. Nah, anak tahu julun kalau misalnya Al-Quran pian ada harokat don titiknya, itu hal yang baru. Jadi kalau pian hendak nang murni bujur-bujur waktu zaman Rasulullah ya cari ya Al-Quran yang ada harokat don kada betitik. Kemana mencari? Dia pakai tipek. Di tipek gitu. Nah inilah tentang sejarah penulisan Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu saja, ampun maaf ulun atas segala kekurangan.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Bukan hanya menjadi pajangan yang kadang berdebu di rumah-rumah. Tapi kalau kita memang cinta, pasti kita banyak membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ahabba syai'an aqsara min zikri." Siapa ia cinta terhadap sesuatu, pasti ia akan banyak menyebutnya. Cinta kepada Rasulullah, pasti kita banyak menyebut nama Rasulullah dan menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Cinta kepada Al-Quran, pasti kita banyak membaca Al-Quran. Mengaku cinta dekat kepada Allah, mustahil kalau orang tidak banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulu minta rela minta hal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.